Spoiler Swallowed Star episode 41 yang berjudul, Keributan Besar. Perwakilan Far membeku. Luo Feng juga terkejut. Perlu diingat bahwa seluruh pulau berkabut ini penuh kabut dan jarak pandang rendah di sini. Dan untuk hal-hal seperti roh alam, ada saat-saat di mana akan sulit untuk mengenali satu bahkan jika itu tepat di depan kamu. Siapa yang menemukan lebih banyak dapat menyimpan lebih banyak. Mengapa simpatisan ini Liu menerima kondisi seperti itu? Terserah kamu, penyelidik Liu memandang ke arah pria bertopeng emas. Oke, pria bertopeng emas itu sedikit mengangguk. Suara mendesing. Dia terbang ke kejauhan dan melayang di atas pulau berkabut. Setelah itu, pria bertopeng emas misterius itu mengulurkan kedua tangannya dan menutup matanya. Kekuatan khusus tak berbentuk menyebar ke segala arah bersamanya di tengah, seolah-olah radar memancarkan gelombang radio. Proses ini berlangsung sekitar 5 hingga 6 detik. Suara mendesing. Seperti sambaran petir, pria bertopeng emas misterius langsung terbang ke pulau berkabut. Adegan ini mengejutkan Luo Feng dan perwakilan Far, yang masih di udara. Biasanya, mencari arwah alam dengan semua kabut ini adalah tugas yang sangat sulit. Jika roh-roh alam tidak menyerang, maka mereka akan sulit dikenali bahkan jika mereka tepat di depan kamu. Jadi tidak ada banyak keuntungan bagi keberadaan yang melampaui level Wargot dalam mencari arwah alam. Tapi kenapa? Apakah penyelidik Liu tampak sangat percaya diri dalam membiarkan pria bertopeng emas misterius ini mengambil tindakan? Perwakilan Far, tenangkan aku di sini. Ini akan lebih mudah bagi kamu dan itu akan lebih mudah bagi aku, simpatisan Liu meliriknya. Perwakilan Far hanya mencibir sambil terus melayang di udara. Perwakilan Far tidak memiliki metode khusus untuk membantunya mencari roh alam, jadi akan lebih baik baginya untuk hanya tinggal di sini dan menjaga simpatisan Liu bersamanya. Mendadak, 4 bayangan berlari di bawah dan salah satunya bahkan melayang ke udara. Luo Feng mengamati dengan cermat dan melihat bahwa orang yang terbang itu memang Phantom Demon Katalan. Sebuah cahaya hitam memanjang di bawah kaki Katalan dan sepertinya berbentuk pedal. Kaki Phantom Demon Katalan menginjak pedal hitam itu saat dia melayang di udara. Perwakilan Far, Katalan berkata karena marah dan pasrah, kami menggali semangat alam yang tidak diketahui, tetapi dicuri tepat pada saat yang paling penting. Lawan itu terlalu cepat dan kuat. Dia mungkin adalah eksistensi yang melampaui level Wargot, jadi kita berempat tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Far yang representatif berubah ketika dia mendengar ini. Adapun roh-roh alam yang ditemukan Liao sebelumnya, mereka sudah diambil pada saat kami tiba, teriak Katalan lagi. Haha, simpatisan Liu tertawa keras ketika dia mendengar ini. Wajah perwakilan Far berubah menjadi hijau ketika dia mendengar ini. Dan Luo Feng benar-benar terperangah. Sial, pria bertopeng emas misterius itu memiliki kemampuan di mana ia dapat dengan mudah menemukan arwah alam dalam semua kabut ini. Biasanya, roh alam sangat sulit diidentifikasi jika mereka tidak menyerang. Penyelidik Liu, aku ingin tahu di antara 3 penjaga kerajaan mana dia. Gunung Es. Wajah perwakilan Far berwarna hijau. Siapa yang akan mengira bahwa kepala 3 penjaga kerajaan Dojo memiliki kemampuan khusus? Kamu cukup pintar. Dia memang gunung es. Penyelidik Liu sedikit tersenyum, namun, apakah ini pantas untuk dikagetkan? Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda setelah menembus penghalang Wargot dan menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Kemampuan kamu hanya api. Dan gunung es dari 3 penjaga kerajaan memiliki kemampuan yang bahkan tidak pernah kamu impikan. Petik 2. Ada 5 penyelidik besar di bawah, Hong, dari Dojo of Limits. Tapi, selain dari 5 penyelidik, hanya sedikit orang yang tahu,
bahwa Hong memiliki 3 penjaga kerajaan. Ketiga penjaga kerajaan ini telah mengikuti Hong dengan seluruh tubuh dan hati mereka sejak dulu. Mereka benar-benar setia. Hong juga membimbing ketiga penjaga kerajaan ini dan membantu mereka sebanyak mungkin. Ketiga penjaga kerajaan itu adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Orang mengatakan bahwa 5 penyelidik besar itu mengerikan. Tetapi lebih banyak pejuang yang takut akan ketiga penjaga kerajaan ini. Selain Hong, tidak ada yang tahu siapa mereka. Orang-orang hanya tahu nama panggilan mereka, yaitu, binatang, gunung es, daya pikat. Pengawal kerajaan. Luo Feng tertegun, bukan simpatisan. Penyelidik, pemuda, Liu tersenyum ketika dia melirik Luo Feng. Hong tidak sesederhana yang kamu kira. 3 penjaga kerajaan di bawahnya adalah semua keberadaan yang melampaui tingkat Wargot. Dan masing-masing penjaga kerajaan, di bawah ajaran Hong, memiliki kekuatan luar biasa. Kalau tidak, mengapa negara-negara dan organisasi-organisasi kuat di dunia semua sangat takut pada Hong? Petik 2. Luo Feng membeku. Satu orang, seorang diri mengangkat 3 keberadaan yang melampaui level Wargot. Suci. RUMBLE. HU. Semuanya hitam di bawah. Ledakan sonik setelah ledakan sonik dilakukan dari pulau yang tertutup kabut di bawah ini. Suara serangan mendarat di tanaman. Jelas, suara-suara ini disebabkan oleh penjaga kerajaan itu. Di udara. Sebuah perisai yang dibuat dari angin menutupi Luo Feng dan simpatisan Liu. Investigator. Luo Feng menatap penyelidik Liu dengan kaget. Hanya tipuan kecil sehingga perwakilan VAR tidak akan bisa mendengar kami. Penyelidik Liu tersenyum, izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Liu He. Peringkat kepala kamu cukup tinggi, dengan mengatakan bahwa kamu adalah salah satu jenius pembaca roh terkemuka di bumi. Setelah mengkonsumsi hati Willow 1000 tahun, tingkat apa yang dicapai kekuatan spiritualmu? Petik 2. Luo Feng ragu-ragu. Puncak level Wargot tingkat lanjut, kata Luo Feng. Penyelidik Liu menarik napas saat memandang Luo Feng dengan wajah tidak percaya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengatakan, berapa umurmu? 19 tahun. Jawab Luo Feng. Berusia 19 tahun, puncak dari pembaca arwah tingkat Wargot tingkat lanjut. Penyelidik Liu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika dia mulai tertawa. Aku selalu mendengar betapa kuat para jenius dari legenda itu. Selama periode Grand Nirvana, kepala dan ketua Dewa Guntur hanya butuh beberapa tahun untuk menjadi eksistensi yang melampaui tingkat Wargot. Aku juga melihat beberapa yang hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk menjadi Wargot di puncak level Wargot tingkat lanjut. Tapi, ini pertama kalinya aku melihat puncak 19 tahun dari pembaca arwah tingkat Wargot tingkat lanjut. Tatapan penyelidik Liu terhadap Luo Feng sedikit melembut. Mengapa dojo batas sangat kuat? Kesatuan. Naikkan jenius untuk memperkuat dojo dan tidak khawatir tentang yang muda melebihi yang lama. Di jalur pejuang Luo Feng, dia diajar dan dibantu oleh instruktur Jiang Nian, kepala instruktur Wu Tong, utusan Yang Hui, guru Jiang Fang, dan lainnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk membimbing dan memberi nasihat kepada Luo Feng. Itulah sebabnya ia dapat tumbuh dengan sangat sukses. Bakatnya penting, tetapi juga lingkungannya. Simpatisan, sangat baik, Liu tersenyum ketika dia mengangguk. Dengan kekuatanmu, kamu sudah bisa dijuluki Wargot tak terkalahkan. Seorang pembaca semangat di puncak tingkat Wargot tingkat lanjut. Hehe, ini cukup sulit. Mereka sepertinya terbang dengan cepat dan berada di bawah tanah yang sangat aneh, sehingga sulit bagi orang untuk mengejar mereka. Luo Feng tidak bisa tidak mengingat adegan yang sebelumnya dibuka. Perwakilan VAR tidak bisa menangkapnya di udara. Tapi jangan terlalu sombong.
Kamu tak terkalahkan dalam War Gods, tetapi begitu kamu menemukan keberadaan yang melampaui level War God, itu tidak akan mudah. Setiap eksistensi yang melampaui level War God memiliki kemampuan khusus, penyelidik Liu dengan ringan tersenyum, dan setiap orang memiliki kekuatan yang berbeda. Misalnya, aku terbang jauh lebih cepat daripada perwakilan Far. Luo Feng mengangguk. Pria bertopeng emas misterius itu adalah salah satu dari 3 penjaga kerajaan Hong, Gunung Es. Dia sebenarnya dapat dengan mudah menemukan sejumlah besar roh alam. Penyelidik Liu dengan hati-hati mengingatkan Luo Feng bahwa dia tidak bisa membiarkan penjagaannya turun. Ada banyak keberadaan yang melampaui level War God yang dapat menyingkirkan Luo Feng. Tunjukkan 10.000 tahun hati Willow, kata penyelidik Liu. Penyelidik, Luo Feng mengeluarkan hati Willow 10.000 tahun. Investigator Liu mengambilnya dan melihatnya. Esensi hijau yang mengalir dengan isyarat emas di dalam kristal berbentuk oval menyebabkan penyelidik Liu menyipit. Dia mengangguk, hati Willow 10.000 tahun ini jelas sesuatu yang istimewa. Aku merasa bahwa hati Willow yang 10.000 tahun ini lebih penting daripada hati Willow yang 10.000 tahun. Luo Feng tersenyum saat mendengar ini. Benar kan? Menebang 9 pohon Willow adalah yang tahu berapa kali lebih mudah daripada menebang Raja Pohon Willow. 10.000 tahun hati Willow, di Raja Pohon Willow jelas merupakan sesuatu yang istimewa. Tapi harta karun seperti ini tidak bisa dikonsumsi tanpa perawatan. Kami harus menunjukkan kepala untuk mencari cara menggunakannya dengan benar, kata penyelidik Liu dengan serius. Jika harta tidak digunakan dengan benar, itu akan memakan waktu. Suatu tahun ada seorang pria yang mengkonsumsi harta karun tertentu dan tubuhnya langsung meledak karenanya. Luo Feng mengangguk. Kamu bisa mati karena terlalu banyak makan. Hati Willow 10.000 tahun ini jauh lebih baik daripada hati Willow 1.000 tahun jadi, tanpa kepercayaan mutlak, Luo Feng tidak akan dengan bodohnya memakannya. Ngomong-ngomong, Luo Feng, kamu telah melakukan sesuatu yang besar kali ini, kata penyelidik Liu, melaporkan lokasi pulau berkabut membuat kamu mendapatkan 10%. Dan kamu juga mendapatkan hati Willow 10.000 tahun, sehingga dianggap membantu kami mendapatkan harta karun itu. Ketika saatnya tiba, kami akan memberi kamu lebih banyak. Dan sekarang kamu adalah roh pembaca di puncak level War God tingkat lanjut. Kepala mungkin akan mengatur sesuatu untuk kamu. Tidak perlu bagi kamu untuk tinggal di kamp pelatihan elit, penyelidik Liu tersenyum. Mengapa kepala tidak menggunakan seseorang yang berbakat seperti kamu? Mungkin ada hadiah besar untuk kamu. Kepala bukan orang yang pelit. Peneliti. Luo Feng agak khawatir. Penyelidik Liu memandang Luo Feng, berbicara. Aku hanya ingin bertanya kepada penyelidik, aku tidak tahu apakah kepala itu mau memberi imbalan kepadaku dengan set Dewa Hitam, tanya Luo Feng. Penyelidik Liu membeku, anak ini pasti tidak menahan diri. Setelah pertempuran di pulau berkabut ini, Luo Feng benar-benar menginginkan set Dewa Hitam. Efek dari set Dewa Hitam ini terlalu luar biasa, jauh lebih baik daripada set seragam pertempuran kelas SS. Sebenarnya, Luo Feng masih belum secara resmi memperoleh gelar War God. Hukum mengatakan dia masih bukan War God. Secara teknis, Luo Feng dapat terus tinggal di kamp pelatihan elit dan mendapatkan tempat pertama berkali-kali. Tidakkah dia akan mendapatkan hadiah raksasa dengan cara ini? Dan juga mendapatkan set Dewa Hitam. Petik 2. Jika aku tinggal di kamp pelatihan, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, kata Luo Feng. Kamu sudah tak terkalahkan di level War God dan kamu masih punya wajah untuk bertengkar dengan anak-anak itu. Penyelidik Liu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, namun, aku benar-benar tidak dapat memutuskan untuk Dewa Hitam mengatur.
Kita harus melihat apa yang dikatakan kepala ketika kita kembali. Petik 2. Peneliti jarang berinteraksi dengan siswa. Investigator Liu mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya dan berbicara dengan Luo Feng. Dia ingin mengenal Luo Feng. Siapa yang akan berpikir bahwa Luo Feng akan bertindak seperti anak kecil meskipun dia seorang wargot yang tak terkalahkan, sosok yang dapat mengejutkan area bumi. Oh, tunggu. Luo Feng baru berusia 19 tahun, jadi dia sebenarnya masih kecil. Boom! Di malam hari, seluruh pulau berkabut bergetar, yang mengejutkan Luo Feng, penyelidik Liu, dan perwakilan FAR. Ayo cepat dan pergi. Suara nyaring terdengar. Pria bertopeng emas kembali dengan tergesa-gesa, whoosh. Di kejauhan, anggur keunguan hitam yang memiliki diameter 20 cm ditembak ke arahnya, dengan hanya sekilas, kamu tidak bisa tahu berapa lama pohon anggur itu. Hanya dengan cahaya yang berasal dari api far yang representatif, mata telanjang dapat melihat panjang 500 hingga 600 meter, masih ada panjang yang tidak diketahui di kabut jauh. Seolah-olah pohon anggur yang membentang melintasi langit dan bumi. Pohon anggur ini seperti sebuah tentakel yang membentang sepanjang ratusan meter, dan masih meluas dengan cepat saat membungkus pria bertopeng emas. Tas pria bertopeng emas itu benar-benar menggembung karena jelas-jelas menampung banyak roh alam. Itu